Baik, selamat pagi murid-murid kelas 7 SMPK Gamaliel. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, Pagi, Pak. jauh dari Oke, Pak. COVID ya. Ayo, on kamera dulu dong. Ini bukti bahwa kamu hadir. Yang baru cuci muka, silakan di-on-kan kameranya. Pak, aku mau bilang kalau Marco dari 7A katanya nggak bisa masuk gara-gara jaringannya, Pak. Nggak bisa masuk dari tadi. Begitu. Dicoba lagi. Nanti kalau misalnya nggak bisa, tinggal kamu kabarin ya temennya apa saja tugasnya. Cuman kan kasihan dia nggak ini ya. Nanti Bapak lihatlah, pertimbangkan apakah videonya akan di-share, recordnya atau enggak. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Minggu kemarin kita materi apa? Masih ingat nggak? Gradasi. Minggu kemarin Arsir. kita membuat macam-macam arsir ya? Ya, Pak. Gradasi. Nah, hari ini kita masuk ke materi komposisi gambar geometris 3 dimensi. Seperti apa sih komposisi geometris 3 dimensi? Oh, masih ada yang bertanya. Bisa tuh. 3 dimensi mah. Gambar gitu. Oke. Kita langsung beralih ke ini ya. Kamera. Nah, ini komposisi geometris 3 dimensi, kurang lebih gambarannya seperti ini. Udah kecoret-coret. Jadi kita akan membuat benda tabung, kerucut, balok, bola, kubus, piramid, atau prisma segi 4. Nah, sebelum ke materi, sebelum ke gambar komposisi itu, kita udah pernah bikin yang kayak gini belum sih? Belum, Pak. Belum ya? Kenapa? Matematika. Matematika, bukan. Nah, Matematik doang. ini gambar gambar balok dengan teknik perspektif, dengan teknik satu titik hilang ada di tengah. Ya. Ini dengan teknik satu titik hilang yang di tengah. Nah, ini posisi baloknya, lihat, diperhatikan, acak ya. Ada yang miring, ada yang lurus. Ini tegak lurus, ini lurus kan? Ini lurus, ini miring, 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 miring. Semakin masuk ke dalam, jadi kerasa ya. Semakin ke tengah, semakin kerasa kayak masuk ke dalam. Kayak ada ruangan di dalam kertas gitu. Nah, teknik gambar yang akan kita pelajari sekarang adalah seperti itu. Jadi kita mencoba membuat bidang kertas yang datar ini seolah-olah ada ruangan di dalamnya. Kasih gaya. Kelihatan Badan dari belakang. Intinya seperti itu ya. A, kelompok D. Ini titiknya. Itu suaranya di mute dulu. Iya, gue nanya ini di belakangnya kan. Iya. Tahu nggak pas gue lagi nggak ada. Siapa lagi? Di mute dulu. Suara siapa itu? Di mute dulu biar kedengaran suara Pak Rahmat ya. Nah, jadi kita akan membuat seolah-olah bidang kertas kita ada ruangan di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak akan paparkan sedikit PowerPoint ya. Mana ini? Ada PowerPoint-nya nggak? Bisa, Pak. Gambar geometris 3 dimensi. Masih ada yang masih gabung. Nah, ini hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Sini lukis kelas 7. Arsir dan gradasi udah ya. Maaf Pak, saya telat. Ya, baru mulai kok, tenang aja.
Ini contoh gambar yang nantinya bisa akan masuk. kita coba dengarkan. Ini adalah contoh gambar yang nantinya akan kita buat, tapi sebelum masuk ke gambar seperti ini, kita akan belajar pelan-pelan dulu. Jadi mohon bersabar. Kalau misalnya, Pak, kenapa aku pengen buru-buru gambarnya, pengen cepet-cepet keren? Pelan-pelan dulu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kita berproses pelan-pelan. Yang penting kamu bisa memahami dan mengerti materi dan tugas yang diberikan. Pelan-pelan aja. Nah, ini contoh gambar selanjutnya. Nah, ini nanti kita juga akan membuat contoh kamar. Ini kamar tidur ya. Sebelah gambar atas sebelah kiri ada ruangan, kamar. Yang di sebelah kanan adalah gambar komposisi benda geometris. Dengan teknik arsir, nah minggu kemarin itu ada yang mengumpulkan beberapa contoh arsir, ada yang beres, ada yang betul arsirannya, ada yang masih keliru ya pengerjaannya. Ini penerapan arsir pada bentuk objek benda. Contohnya ini balok, ada yang motifnya kayu, bola, ada yang motifnya mengkilat, kaca, lalu yang tabung, kaca bening ya. Jadi teknik arsir yang kita buat minggu lalu itu kita terapkan pada objek benda yang lebih real gitu. Sehingga objek bendanya lebih terlihat seperti benda sebenarnya gitu. Kalau kayu, arsirnya arsir kayu, yang batu, arsirnya arsir batu, yang kain, arsirnya tekstur kain. Jadi benar-benar kerasa objeknya. Nah, tugas untuk pertemuan kali ini, kita belajar dulu. Jadi di sini, di kotak ini kotak yang biru, kotak yang hitam. Ini adalah kertas gambar kamu ya. Lalu tugas kamu adalah membuat 8 kotak yang huruf 1, 1B, 2, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Nah, ini kamu buat kubus atau baloknya. Lalu beri titik di tengah. Di tengah ini titik yang di tengah ini kita beri nama titik hilang. Nah, kamu beri buat 8 kubus dengan masing-masing rusuknya panjangnya 5 cm. Ya, jadi jangan kecil-kecil banget. Gede, harus buatnya ukurannya besar ya. Ini. Lalu, nah ini contoh pengembangannya. Nah, seperti gambar yang tadi Bapak perlihatkan, ini contoh pengembangannya. Jadi, kalau misalnya kamu merasa sudah cukup memahami gambar yang sebelumnya tadi, sekarang kamu bisa membuat dengan posisi yang lebih berbeda. Kubusnya dimiring-miringin, nggak harus kaku lurus gitu. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Gitu ya. Terus jangan lupa menuliskan identitas, nama, kelas, dan absen di kanan bawah secara manual. Ya, supaya itu sebagai verifikasi bahwa gambar itu benar-benar kamu sendiri yang membuatnya. Lanjut lagi. Susah tuh, Pak. Oke, sudah. Oke, ini PowerPoint-nya sudah selesai. Kita tutup dulu. Nah, kita akan langsung masuk ke praktik membuatnya sekarang. Silahkan persiapkan kertas gambar. Bapak rasa kalau hari ini kayaknya udah bisa pakai A3 semua ya. Apakah ada yang masih menggunakan kertas A4? Apakah masih ada yang menggunakan kertas A4? Oke, berarti udah A3 semua ya, kalau begitu. Silakan disiapkan kertasnya, kita langsung praktek membuat. Nah, nanti kita akan buat ada yang bisa, kalau kamu bisa sudah cukup memahami posisi-posisinya, kamu boleh membuat dengan bentuk yang seperti ini. Apa? Tapi kalau misalnya belum memahami yang bentuk seperti ini, nanti kita akan buat yang bentuk lebih standar. Boleh di screenshot dulu. Boleh pakai penggaris. Nah, kita nggak pakai penggaris.
Jadi hanya menggunakan pensil dan penghapus ya. Penghapus juga hanya dipakai di akhir aja nanti untuk merapihkan. Ya. Kalau masih pakai A4 nggak apa-apa, Pak? Belum beli soalnya. Nah, tadi Bapak nanya, ada yang masih pakai A4 nggak? Nggak ada yang ngomong. Boleh pakai A4, Rafael. Seperti biasa ya, seperti minggu lalu, A4-nya digabung jadi 2. Oke. Oke. Pak, Ya, siapa itu? pensilnya pakai Siapa yang berapa? bertanya siapa? Hana. Hana ya, kenapa? Pensilnya pakai Pensilnya yang pakai 2B. Atau kalau ada pensil B atau HB buat ini, buat coret-coret dulu boleh, biar nggak terlalu tebal ininya ya. Oke, siapkan. Sudah siap kertasnya? Nih. Ini nanti kelanjutan juga ya. Ini kelanjutan dari gambar, tapi ini dengan teknik 2 titik hilang. Nah, yang akan kita pelajari nanti hari ini hanya 1 dulu. Tapi ini sebagai gambaran saja. Nanti kita akan buat gambar suasana yang 3D ini bisa jadi suasana perkotaan, kota modern gitu kan, atau lingkungan, apapun lah, gambar arsitektur, ruangan. Oke, siapkan kertasnya, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang pertama, kita tandai dulu titik di tengah-tengah kertas. Pastikan di tengah-tengah ya. Posisinya pas di tengah-tengah. Ya kira-kira lah. Jangan terlalu minggir. Jangan terlalu di sini, jangan terlalu di sini. Biar kamu nanti nggak bingung. Oke, setelah kita tandai titik di tengah-tengah, lalu kita buat dulu, geser sedikit biar masuk. Kita buat dulu di sini. Kita buat kotak. Kurang lebih ukurannya sekitar 5 cm. Oh, ini terlalu pinggir. Ini. Ini tarik ke bawah. Nah, kita udah punya kotak. Kira-kira ukurannya sekitar 4-5 cm ya. Kagak lurus. Nggak lurus nggak apa-apa. Oke, setelah buat kotak, lalu masing-masing sudutnya ini kotak ini memiliki persegi 4 ini memiliki 4 sudut ya. Nah, ini masing-masing sudutnya kita tarik garis tipis ke titik hilang. Ke titik ini titik yang di tengah ini dinamakan titik hilang ya. Titik hilang. Jangan sampai kamu nggak tahu namanya apa. Garis tipis. Oh, yang atas ini juga sama. Nggak usah pakai penggaris, manual aja. Sambil melatih mata kita. Kita zoom ya, ini biar lebih kelihatan. Nah. Oke, ini ada kita garis tipis ya. Setelah itu kita tentukan aja, biar dia jadi kubus. Ini sampai sini aja. Lalu kita tebalkan. Nah, karena garis yang belakang ini juga ini, garis yang belakang ini nggak kelihatan karena ketutup di belakang, maka ini kita nggak usah digaris ya. Tapi kalau misalnya kita mau tebalkan juga nih, dia biar kelihatan kerangka baloknya. Nah, ini lurus.
Ini garis putus-putus tanda dia di belakang ya. Tapi garis yang di depan ini ditebalkan. Oke, baloknya seperti ini ya. Nah, karena yang bagian belakang ini nggak kelihatan, supaya tidak mengganggu, kita hapus saja. Karena nanti kan baloknya akan kita arsir. Ini kita hapus aja ya. Oke, sudah. Kita sudah punya satu kubus atau balok. Selanjutnya, Bapak akan contohkan di pojok. Untuk bagian yang di tengah sini, ini akan sama dengan saat di sini, di bawah sini, dan di sini. Tekniknya sama, cara menggambarnya sama. Ya. Dan satu lagi yang di pojok. Bapak contohkan yang di pojok. Kita zoom. Di pojok sini. Oh, garisnya nggak lurus ya. Set. Nah, kotak ya. Nah, lalu sudut-sudutnya kita tarik ke 4 sudutnya. Kita mulai dari yang atas. Set. 1, 2, 3. Kita udah punya. Ini yang sudutnya satu lagi. Oke. Nah, kita batasi sampai sini saja bentuknya. Set. Oke. Sudah kerasa kan bentuk 3D-nya ya. Ini yang bagian belakang. Karena akan tertutup oleh arsir, maka tidak usah kita pertebal garisnya. Oke. Nah, untuk yang di bagian pojok ini, tekniknya akan sama ketika untuk menggambar bagian di sini, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Caranya sama. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya, kamu buat 8. Tugasnya hanya membuat 8 bentuk 8 objek ya. Setelah itu, setelah 8 objeknya jadi, lalu diarsir. Nah, arsirnya, anggap cahayanya datang dari sini. Berarti kalau cahaya datang dari sini, bagian ini jadi terang, ini gelap. Lalu ini terang, ini gelap. Ya. Contohnya, nah, kita arsir.
zoom. Ini sebagai pembatas, garis pembatasnya kita pertegas. Ini kayak gradasi ya, dari gelap ke terang. Nah, di sini ini berarti karena ini gelap, ini kita buat terang, gelapnya dari sini. Bapak nanti gambarnya kayak gini, Pak. Ya, ya, ini yang akan kamu buat nanti diarsir seperti ini. Oke. Pak mau nanya Pak, kalau posisi kotaknya itu boleh terserah kita atau gimana ya Pak? Kotaknya, Bapak contohkan tadi kan posisinya kaku ya. Kotaknya posisinya tegak lurus seperti ini atau seperti yang ini ya. Kamu boleh kotaknya dimiringin seperti contoh yang ini. Nah, contoh yang ini. Boleh dimiring-miringin kayak gini boleh. Pak, nanti diwarnain nggak, Pak? Ya, diarsir dulu ya. Kita belum masuk ke warna. Diarsir dulu nih. Bapak lagi nyontohin ngarsirnya. Salah. Mute, Dep. Excited untuk mengikuti pembelajaran. Ini diarsir. Mengarsirnya supaya halus gimana, Pak? Nah, ya digosok-gosok terus ya. Supaya arsirnya halus, nggak mau harus digosok terus. Begitupun nanti yang pojok sini. Arsirnya sama. Berarti dari sini kan, ini gelap. Makin ke sini makin terang. Ini nanti gelap, makin ini terang. Ini gelap, ini terang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Tidak, Pak. Sudah cukup paham tugasnya? Sudah. Paham, Pak. Lumayan, Pak. Ini pokoknya diarsir sampai tipis ya. Ke sini makin tipis. Nah, tadi kalau posisinya, kalau ini kan posisinya masih kaku nih. Pak, aku pengen posisinya yang lebih dinamis, boleh nggak? Boleh, asal kamu sudah memahami teknik tarikan ke titik hilang, sudutnya tarik ke titik hilang. Kalau kamu belum paham, pakai yang posisi standar dulu. Ini posisi standar kayak gini satu, nanti di sini satu lagi, di sini satu lagi, di sini satu lagi. Yang ini nanti kamu bikin lagi di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi Kamu nanya Pak, jadi kalau kamu hanya misalnya membuat, bentar dulu. Jadi kamu tugasnya adalah membuat 8 ya. Bapak hanya mencontohkan 2, 6 lagi kamu buat posisinya sendiri.
Jangan kumpulkan tugas hanya 2 biji ya. Jadi harus 8 dulu. Tugasnya diselesaikan dulu, baru dikumpulkan. Karena tugas yang minggu kemarin Bapak mewarnai, Bapak nyontohin objeknya hanya berapa gitu. Lalu dikumpulkannya juga sama kayak gitu. Jadi Bapak hanya mencontohkan sebagian saja. Selanjutnya kamu lanjutkan lagi sampai selesai. Ya, silakan tadi yang mau bertanya. Felis. Apa ya? Mau bertanya? Oh, Felis. Silakan Felis. Saya Felis. misalnya Suaranya putus-putus, Felis. Pak, katanya kayak kan keluar tadi itu kuotanya habis. Ya udah nggak apa-apa. Nanti videonya Bapak share aja deh ya, biar bisa ditonton lagi teknik pembuatannya. Yang penting inti dari materinya. Oke Pak, makasih. Seperti itu ya. Ya, sama-sama Cecilia. Baik, waktu kita tinggal 7 menit lagi. Silakan, ada yang bertanya nggak? Pak, kotaknya bebas mau gimana aja, Pak? Kotaknya posisinya kalau kamu belum ngerti, pakai posisi standar seperti ini. Kotak ya kubus ya, atau balok ya bentuknya. Kalau nggak sama, biarin Pak, nggak sama kayak gitu. Apanya? Yang Bapak bikin. Ukurannya harus sama ya, Evan. Ukurannya harus besar-besar. Kalau Evan sudah mengerti dengan posisi standar seperti ini, misalnya Evan pengen bikin, Pak, aku pengen bikin yang seperti ini. Boleh. Ya. Kalau Evan sudah mengerti cara buatnya. Kayak gini boleh, Pak? Mana? Evan, itu bentuk baloknya masih salah. Harus ditarik ke titik hilang setiap sudutnya ya. Oh iya, Pak. Itu Evan yang bawah. Yang bagian ini masih salah narik garisnya, Evan. Yang mana, Pak? Nih, yang garis ini, Evan masih salah nariknya ini. Sudut ini harus ditarik ke titik hilang. Bukan asal tarik ke bawah. Oh, garis dari titik hilang. Pokoknya setiap sudut dari kotak ini ditarik ke titik hilang dulu. Nih, tarik ke titik hilang. Tarik ke titik hilang. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau itu kan nggak boleh pakai penggaris, jadi boleh miring kan, Pak? Sedikit miring. Miring gimana maksudnya? Kertasnya dimiring-miring. Bukan, Pak. Garisnya sedikit miring nggak apa-apa kan, Pak? Usahakan garisnya lurus. Tarikannya pokoknya usahakan pas, tepat, lurus gitu. Ya kalau miring-miring dikit karena kekeliruan ya nggak apa-apa lah. Asal miringnya masih bisa ditoleransi ya. Kalau misalnya miringnya sampai ini, garis tariknya ke sini, kamu nariknya malah garisnya ke sini, ini kan terlalu jauh. Pak, garisnya dia atau kalau garisnya nggak terlalu lurus ya it's okay, nggak apa-apa. Pak, ya? Terus bayangannya itu harus jelas gitu, Pak. Ya, ini kan kita mau bikin di gradasi, arsir gradasi, Evan. Asael. Kita mau bikin arsir gradasi, jadi pokoknya cahayanya kita anggap datang dari titik ini. Nah, berarti bagian ini kita bikin terang, ini bagian yang gelap. Lalu ini bagian terang, ini bagian gelap. Pokoknya bagian terang dan gelap selalu bersebelahan. Kan ini gelapnya, ini gelapnya. Dari sini gelap, ke sini terang. Lalu di sini gelap lagi, ke sini terang. Karena beda bidang ya. Jadi arsir itu per satu bidang. Ini kan bidangnya kotaknya sebelah sini nih. Kalau ini kan bawahnya, udah beda lagi bidang kan. Maka arsirnya mulainya beda lagi, baru lagi. Berarti sesuai garis tengah ya, Pak? Garis tengah ya. Gimana maksudnya, Sayang? Jadi maksudnya sesuai dengan titik-titik yang di tengah ini. Titik ini? Yang tengah, Pak, yang besar. Yang ini garis maksudnya? Iya, Pak, itu.
Nah, titik ini kan kita jadikan contohnya cahayanya datangnya dari sini. Kita anggapnya. Nanti mungkin cahayanya bisa datang dari sebelah sini, bisa datang dari sebelah sini gitu. Cuman sekarang untuk gambar yang ini kita anggap cahayanya datang dari tengah-tengah. Oke. Pak, kayak gini betul nggak, Pak? Mana? Siapa coba? Ya, betul. Mikael. Hanya saja gambarnya terlalu kecil. Kurang gede ya, Pak? Kurang gede. Pokoknya pastikan semua ininya ditarik ke titik hilang ya. Kalau ini gimana? Mana? Betul, saya udah benar. Arsirnya juga udah bagus, cukup bagus. Tinggal ditebelin lagi dikit lagi. Oke, ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ayo, ada pertanyaan lagi? Nanti selebihnya Bapak akan share video ya, supaya kamu nggak terlalu, misalnya kamu masih bingung atau mau masih ragu atau bingung. Nah, kalau misalnya ingin bertanya, bisa tanya via WhatsApp ya. Udah ada WhatsApp Bapak kan? Tanya ke WhatsApp dengan menyebutkan nama, kelas, dan absen. Supaya Bapak tahu ini murid dari sekolah mana, karena Bapak bukan ngajar di Gamaliel aja. Dan Bapak juga tahu kamu kelas berapa, supaya menjawabnya bisa cepat, gitu. Nggak terlalu banyak nanya dulu. Karena kan tugas kelas 7, kelas 8, itu kelas 9, itu kan beda-beda. Oke. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, kita cukupkan dulu. Nah, kita foto dulu deh. Foto. Mana muka baru bangun tidurnya, silakan. Kayak Rafael masih pakai kolor tuh. Baju doang, Pak. Seragam. Pak. Mana pokoknya Bapak? Celana pendek. Ketahuan kan tadi berdiri. Ayo, kita foto dulu ya. Siap. Senyum. Ayo, gigi kuningnya silakan dibuka, gigi kuningnya. Ayo, gigi kuningnya dibuka. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sip. Terima kasih telah mengikuti Zoom pagi ini. Semoga apa yang Bapak terangkan bisa ditangkap dengan baik. Nanti akan Bapak share videonya. Tugasnya dikumpulkan jam 3 ya. Jam maghrib. Jam 18 paling telat ya. Bye-bye. Ini Zoom-nya akan mati sendiri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.